Halo teman-teman Vina Febi Channel. Apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Om Eka, Duta Lobster dari Tabanan, Bali. Teman-teman, ada yang menanyakan ke saya, apakah prospek budidaya lobster air tawar konsumsi sangat menjanjikan khususnya di Bali? Bagaimana prospek ekspor dan kebutuhan konsumsi domestiknya? Baik. Menurut info dari chatgpt.com terkonfirmasi bahwa budidaya lobster air tawar, Ceras quadricarinatus atau red claw, telah menjadi pilihan bisnis yang sangat menjanjikan, terutama di wilayah Bali. Berikut adalah beberapa alasan mengapa budidaya lobster air tawar konsumsi memiliki prospek cerah di Bali, serta analisis mengenai prospek ekspor dan kebutuhan konsumsi domestiknya. Pertama, kondisi geografis dan iklim di Bali adalah sangat ideal. Bali memiliki iklim tropis yang hangat sepanjang tahun, yang sangat cocok untuk budidaya lobster air tawar. Suhu yang konsisten dan air yang bersih merupakan faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan lobster. Kondisi alam yang mendukung ini membuat Bali menjadi lokasi ideal untuk budidaya lobster air tawar. Alasan kedua adalah ketersediaan sumber daya alam. Bali memiliki sumber daya air yang melimpah, baik dari sungai maupun danau. Air yang bersih dan tidak tercemar sangat penting dalam budidaya lobster untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhan yang optimal. Selain itu, bahan pakan alami untuk lobster juga tersedia dalam jumlah yang cukup di Bali, sehingga biaya produksi bisa ditekan. Selanjutnya yang ketiga adalah dukungan pemerintah dan kebijakan lokal. Pemerintah Indonesia, termasuk pemerintah daerah Bali, memberikan dukungan signifikan terhadap sektor perikanan dan budidaya. Program-program pelatihan, bantuan teknis, dan subsidi untuk pembudidaya lobster air tawar merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan produksi perikanan. Kebijakan ini sangat membantu petani dalam mengembangkan usaha mereka. Faktor alasan yang keempat adalah potensi ekonomi dan keuntungan tinggi. Faktor inilah yang merupakan daya tarik yang terpenting. Budidaya lobster air tawar menjanjikan keuntungan ekonomi yang tinggi. Harga jual lobster air tawar di pasar lokal dan internasional cukup tinggi, sementara biaya produksinya relatif rendah dibandingkan dengan jenis perikanan lainnya. Hal ini menjadikan budidaya lobster air tawar sebagai pilihan usaha yang sangat menguntungkan. Yang tidak kalah pentingnya yang merupakan faktor alasan kelima adalah adanya peningkatan permintaan pasar. Permintaan lobster air tawar terus meningkat baik di pasar domestik maupun internasional. Lobster air tawar dikenal memiliki rasa yang lezat dan kandungan gizi yang tinggi, membuatnya populer di kalangan konsumen. Restoran dan hotel di Bali, yang merupakan destinasi wisata internasional, juga memerlukan pasokan lobster berkualitas tinggi untuk memenuhi permintaan wisatawan. Teman-teman, terkait prospek ekspor lobster air tawar dapat dijelaskan lagi oleh chat.com sebagai berikut. 1. Pasar internasional yang luas. Lobster air tawar memiliki permintaan yang tinggi di pasar internasional, terutama di negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan beberapa negara Eropa. Negara-negara tersebut memiliki konsumen yang menghargai produk sejenis lobster, udang dan produk ikan yang berkualitas tinggi, dan lobster air tawar dari Indonesia dikenal dengan kualitasnya. 2. Kita mempunyai keunggulan yang komparatif. Indonesia, termasuk Bali, memiliki keunggulan komparatif dalam produksi lobster air tawar karena biaya tenaga kerja yang relatif rendah dan ketersediaan sumber daya alam. Ini membuat harga lobster air tawar dari Indonesia lebih kompetitif di pasar internasional dibandingkan dengan negara lain. 3. Standar kualitas dan sertifikasi. Untuk menembus pasar ekspor, produk lobster air tawar harus memenuhi standar kualitas internasional dan mendapatkan sertifikasi yang relevan. Banyak petani di Bali telah meningkatkan praktik budidaya mereka untuk memenuhi standar ini, termasuk penggunaan metode budidaya yang ramah lingkungan dan penerapan sistem manajemen kualitas. 4. Transportasi dan logistik. Bali memiliki infrastruktur transportasi yang baik, termasuk bandara internasional murah rai yang dapat memfasilitasi pengiriman cepat produk lobster air tawar ke pasar internasional. Ini penting untuk memastikan produk tetap segar saat sampai di tujuan. Teman-teman, tidak elok rasanya jika kita tidak membahas prospek domestiknya. Kebutuhan konsumsi domestik juga terbilang sangat besar.
Dengan jumlah penduduk yang hampir 300 juta merupakan potensi pasar yang luar biasa. Dukungan politik pun sudah mengarah ke arah konsumsi nutrisi dan gizi. Adapun lebih detailnya sebagai berikut. 1. Pasar lokal dan pariwisata khususnya di Bali sudah tidak diragukan lagi. Bali merupakan salah satu destinasi wisata terpopuler di dunia, menarik jutaan wisatawan setiap tahun. Wisatawan ini menciptakan permintaan yang signifikan untuk produk makanan laut, termasuk lobster air tawar. Restoran, hotel, dan resort di Bali membutuhkan pasokan lobster air tawar yang stabil untuk memenuhi permintaan konsumen. 2. Kesehatan dan kesadaran gizi. Di dalam negeri, ada peningkatan kesadaran akan manfaat kesehatan dari mengonsumsi makanan yang bergizi. Lobster air tawar kaya akan protein, vitamin, dan mineral, menjadikannya pilihan makanan sehat yang semakin diminati oleh konsumen domestik. 3. Variasi produk dan pengolahan. Lobster air tawar tidak hanya dijual dalam bentuk segar tetapi juga diolah menjadi berbagai produk seperti lobster beku, lobster bakar, dan hidangan siap saji lainnya. Diversifikasi produk ini membantu meningkatkan daya tarik dan permintaan di pasar domestik. Yang keempat, pengembangan pasar baru. Selain Bali, ada potensi besar untuk mengembangkan pasar lobster air tawar di daerah lain di Indonesia. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan memiliki pasar yang besar untuk produk makanan laut berkualitas tinggi. Teman-teman, selain uraian di atas ada tantangan dan solusi yang menghadang petani atau peternak lobster air tawar. Meskipun prospek budidaya lobster air tawar di Bali sangat menjanjikan, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama adalah masalah lingkungan. Budidaya intensif dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran air dan degradasi habitat. Solusinya adalah dengan menerapkan praktik budidaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua adalah potensi adanya penyakit. Solusi terbaik adalah dengan menerapkan manajemen kesehatan yang ketat, termasuk karantina dan pengobatan yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan dan pengetahuan. Banyak petani masih memerlukan pelatihan lebih lanjut mengenai teknik budidaya yang baik dan manajemen usaha. Pelatihan dan edukasi yang kontinu sangat diperlukan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Video ini adalah merupakan salah satu upayanya. Hambatan dan tantangan yang berikutnya adalah akses ke pasar. Mengakses pasar domestik dan bahkan internasional memerlukan strategi pemasaran yang baik dan jaringan distribusi yang kuat. Kerjasama dengan pemasok besar dan eksportir dapat membantu mengatasi masalah ini. Dan perlu diketahui bahwa kita sendiri pun bisa menjadi pemasok besar dengan membentuk suatu komunitas skema kemitraan yang baik. Teman-teman, kesimpulan yang dapat diambil dari tema ini adalah budidaya lobster air tawar konsumsi di Bali memiliki prospek yang sangat menjanjikan karena didukung oleh kondisi alam yang ideal, dukungan pemerintah, dan permintaan pasar yang tinggi. Baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor, lobster air tawar dari Bali memiliki daya saing tinggi di pasar internasional. Dengan penerapan praktik budidaya yang baik dan manajemen yang tepat, budidaya lobster air tawar dapat menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi petani di Bali. Tantangan yang ada bisa diatasi dengan inovasi, edukasi, dan dukungan terus-menerus dari berbagai pihak. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Dan tidak lupa, salam lobster dan sukses selalu.